Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di Bincang Asik seputar hukum atau Bisik Hukum episode kedua. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai topik ada apa dengan pertambangan Indonesia. Di sini sudah hadir dua narasumber yang luar biasa bersama saya, yaitu pertama ada Kak Ibrahim Yakub atau yang biasa disapa Kak Baim. Halo Kak Baim. Halo, Moda. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber di episode kali ini, Kak. Ya, Selanjutnya, narasumber kedua kita ada Kak Nuraila Kadarwati Papulua atau yang biasa disapa Kak Ella. Mungkin bagi teman-teman yang nonton episode 1 sudah tahu ya dengan Kak Ella ini. Kak Ella, halo. Halo Mada. Terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber lagi di episode kali ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai diskusi kita atau bincang asik tentang topik kita, di sini saya mau bacain dulu kurikulum FIT singkat dari masing-masing narasumber. Yang pertama Kak Ibrahim Yakub atau Kak Baim ini asal dari Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara dan menyelesaikan strata 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun, lulus pada tahun 2019. Dan sekarang sedang melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Selatan. Organisasi eksternal dari Kak Baim ini adalah menjabat sebagai Wasek Kemaritiman HMI cabang Ternate periode 2017 hingga 2018 dan pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif LEMI cabang Ternate periode 2019 hingga 2020. Prestasi dari Kak Baim ini juga pernah menulis beberapa buku, yaitu buku Cerminan Dinamika Sosial, buku Goresan Petualangan Ide, dan Mengubah Rupa Gerakan Mahasiswa. Wah, nah terus narasumber kita yang kedua, Kak Ella ini merupakan alumni Fakultas Hukum Unhair dan pengalaman organisasi pernah menjabat sebagai Ketua UKM Debat Konstitusi Fakultas Hukum Unhair masa bakti 2018-2019 dan menjadi Kader HMI Cabang Ternate, Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Organisasi masa bakti 2021-2022. Prestasi yang pernah diraih Kak Ella itu pernah mengikuti sejumlah debat konstitusi yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi, MPR, dan juga Bawaslu. Kak Ella juga saat ini sedang melanjutkan studi strata 2 di Pasca Sarjana Unhair Ternate. Oke, itu CV singkat dari masing-masing narasumber, dan topik yang kita bahas itu mengenai dengan ada apa dengan pertambangan Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, salah satunya adalah kekayaan hasil tambang, seperti minyak bumi, batu bara, emas, timah, tembaga, dan lain sebagainya. Nah, pertambangan sendiri menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian, atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Nah, persoalan tambang ini menjadi isu yang menarik perhatian publik di Indonesia, mulai dari permasalahan pendapatan negara, pembangunan daerah, hingga perizinan tambang yang menjadi isu yang selalu dibahas. Nah, lalu apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya dengan pertambangan kita di Indonesia? Kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini. Saya mungkin yang pertama ya, saya ke Kak Ibrahim dulu. Kak Baim, menurut Kak Baim, bagaimana Kak Baim melihat tambang di Indonesia nih dalam perspektif ekonomi? Mungkin bisa di-share ke saya dan juga teman-teman. Oke, terima kasih Manda. Pertama, saya coba memandang dia lewat perspektif ekonomi dan secara subjektif ya, karena ini pandangan saya secara subjektif, saya melihat hari-hari ini dan belakangan pertambangan itu menjadi isu yang turut meramaikan di ruang media, bahkan menjadi perbincangan para elit, baik pengamat ekonom maupun birokrat maupun politisi itu sendiri. Kenapa demikian? Karena memang sejauh ini pertambangan itu memberikan tren positif terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Walaupun di tengah masa pandemi COVID-19, tambang masih tetap stabil
dan masih memberikan kontribusi terhadap pajak negara. Dan mungkin kalaupun mau dilihat secara detail, teman-teman bisa lihat dari data Kementerian SDM tahun 2019 bagaimana jenis pertambangan di Indonesia yang cadangan logam nikelnya itu sudah mendunia. Bahkan presentasi dari data di tahun 2019, pertambangan Indonesia itu 52% atau 72 juta ton per 139 juta ton. Hal itu terdiri dari emas 11,4 triliun dan juga memiliki cadangan itu sebesar 3,02 miliar atau 3 miliar lebih. Nah, kemudian perak itu ketika dilihat datanya itu 6,44 miliar atau cadangannya sebesar 2,76 miliar. Nikel itu 9,31 miliar dan cadangannya 3,57 miliar. Itu berarti bahwa tren pertambangan di Indonesia cukup memberikan signifikansi terhadap pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi secara nasional. Di sisi yang lain, pertambangan hadir itu bukan hanya menghadirkan sisi negatif pula, karena memang dominan yang saya amati hampir sebagian besar itu memandang tambang merusak lingkungan dan tidak melihat pada sisi positifnya. Misalnya kehadiran tambang itu juga dia mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, yang cenderung masyarakat itu masih dalam kategori tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Nah, dalam presentasi di tahun 2020 itu teman-teman bisa buka datanya, ketika kehadiran tambang di satu wilayah secara nasional itu dia mampu menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka. Tercatat pada Agustus tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka kita itu menurun dari 5,15% ke 5,6% di bulan Februari tahun 2021. Selain daripada itu, kehadiran pertambangan juga dia mampu menyerap tingkat partisipasi angkatan kerja atau istilahnya TPAK. Nah, tingkat partisipasi angkatan kerja itu mengalami tren yang positif naik dari 64,28% menjadi 64,30%, 31%, atau naik 2% sekian dalam rangka menarik dan merekrut tingkat partisipasi angkatan kerja di semua usia untuk mampu memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari. Tidak terlepas dari semua itu, pertambangan juga bisa menjadi momok tersendiri ketika salah membijaki oleh pemerintah, bahkan salah diambil alih oleh pemerintah. Kenapa demikian? Karena dia mampu merubah pola hidup kita yang cenderung dari tradisional ke istilahnya modern gitu. Jadi tidak selamanya perusahaan pertambangan itu hanya dilihat dari sisi negatifnya. Cenderung kita harus memiliki pemikiran yang objektif, di mana tambang juga ada sisi positif yang bisa kita petik dan mungkin menjadi peluang kita untuk meningkatkan baik kebutuhan ekonomi keluarga maupun secara nasional. Mungkin demikian dari saya pribadi melihat bagaimana pertambangan di Indonesia sendiri. Baik, Kak Baim. Jadi pertambangan itu mampu memberikan kontribusi positif ya terhadap penerimaan negara atau pajak negara secara regional maupun secara nasional, dan juga berdasarkan tadi data yang sudah Kak Baim sampaikan bahwa ternyata pertambangan juga mampu mengurangi angka pengangguran terbuka dan juga menyerap angkatan kerja. Oke, tadi teman-teman kita sudah mendengar dari perspektif ekonomi ya, karena narasumber kita pada hari ini berbeda disiplin ilmu, yang satunya ilmu ekonomi dan satunya adalah disiplin ilmu hukum. Nah, karena tadi kita sudah mendengar dari perspektif ekonomi, sekarang kita akan mendengar ke perspektif hukum. Bagaimana Kak Ella, pandangan Kak Ella melihat tambang di Indonesia? Ya, terima kasih Marda, dan terima kasih juga kepada Kak Baim yang sudah menempatkan waktunya dalam bincang asik kita
pada hari ini dalam pandangan hukum, saya selaku akademisi memandang bahwa sebenarnya pengaturan pertambangan di Indonesia, jika kita telaah secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 33 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kemudian membahasakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dalam hal ini, ketika kita memandang secara komprehensif dan secara holistik, maka sebenarnya pemahaman tentang penguasaan negara di sini haruslah dimaknai dalam artian bukan dimiliki oleh negara. Itu yang pertama. Melainkan secara eksplisit verbis sangat berkaitan erat dengan prinsip daripada kedaulatan rakyat itu sendiri. Sehingga makna dari penguasaan negara haruslah kita amini bahwa yang dimaksudkan di sini adalah bahwa penguasaan negara haruslah dipergunakan ataupun diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Dengan kata lain, cabang-cabang produksi yang kemudian penting untuk hajat hidup orang banyak dipergunakan dengan tujuan untuk memajukan satu pandangan progresif dengan ide untuk menyejahterakan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana konsepsi yang kemudian dikemukakan oleh Ed Thornburg dalam pandangannya bahwa tujuan utama daripada kehadiran dari negara itu adalah untuk mesejahterakan masyarakat. Sehingga relasi ataupun pengaturan dari aspek hukum, bila mana kita kontekskan di sini, dari penguasaan ataupun penguasaan negara di sini haruslah dipahami bahwa negara itu memiliki ataupun bertanggung jawab penuh atas pengaturan yang kemudian dalam hal ini untuk memberikan kontribusi, untuk memberikan segala hal apapun, dalam hal ini adalah berkepentingan ataupun berkaitan dengan masyarakat di Indonesia. Baik, Kayla. Terima kasih. Tadi Kayla sudah menjelaskan ya, ditarik dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemakmuran rakyat. Nah, di sini jangan kita lupakan ya frasa untuk kemakmuran rakyat ini agar pertambangan yang ada di Indonesia ini memiliki berbanding lurus dengan pendapatan dan juga kemakmuran rakyat. Oke, sekarang tadi karena sudah saya memulai dari Kak Ibrahim, sekarang saya mau ke narasumber kedua kita nih, untuk Kak Ella. Saya pada tanggal 6 Januari 2020 lalu ya, dapat informasi melalui konferensi pers yang disiarkan di channel YouTube Sekretariat Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo itu menyampaikan bahwa sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan minerba yang telah dicabut. Hal tersebut dikarenakan karena perusahaan-perusahaan itu tidak pernah menyampaikan rencana kerja mereka, padahal sudah diberikan izin selama bertahun-tahun. Nah, bagaimana pandangan Kak Ella mengenai dengan izin usaha pertambangan ini? Ya, pandangan saya sebelum saya memulai secara lebih detail ataupun menjelaskan lebih terperinci mengenai aspek daripada izin usaha pertambangan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ataupun kita harus mendudukkan tentang apa sih yang dimaksudkan dengan kata izin itu dalam arti hukum. Nah, dalam konteks hukum, izin itu dipahami sebagai satu bentuk kaidah yang menetapkan pengecualian terhadap sesuatu kaidah larangan tertentu. Nah, makna dari larangan di sini adalah dalam situasi-situasi tertentu atau dalam kondisi tertentu, dalam hal ini kita sebagai subjek hukum tidak boleh melakukan satu hal yang kemudian dilarang dalam pengaturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, bila mana yang dipertanyakan adalah izin usaha pertambangan, maka ketika kita rujuk di dalam pasal 36 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sebagaimana pengaturan perubahannya atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, maka izin usaha pertambangan di sini ini terdiri atas dua aspek ataupun dalam dua tahapan. Yang pertama, kita memandang izin usaha pertambangan dalam
izin usaha operasi eksplorasi dan izin usaha eksplorasi produksi, di mana semuanya telah dijelaskan sebagaimana yang telah dijelaskan secara ekspresif verbis oleh Mardania tadi, bahwa yang dimaksudkan dengan izin usaha operasi eksplorasi adalah satu bentuk kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pertambangan, kemudian pemurnian dan pengelolaan, bahkan sampai pada tingkatan pengangkutan dan penjualan. Sehingga di tahapan awal ini kegiatan izin usaha eksplorasi di sini, maka di situ ada tahapan-tahapan tertentu di mana ada satu bentuk kegiatan penyelidikan umum, kemudian ada eksplorasi, dan kemudian ada studi kelayakan. Nah, di dalam studi kelayakan di sinilah bahwa aspek hukum itu sangat penting kita lihat, di mana dia mengharuskan adanya AMDAL ataupun analisis mengenai dampak lingkungan hidup itu sendiri. Saya akan menjelaskan lebih lanjut bila mana izin usaha eksplorasi dan izin usaha produksi di sini terbagi lagi dalam jangka waktu perusahaan itu melangsungkan kegiatan usahanya dengan batasan izin usaha yang telah diberikan. Di mana untuk izin usaha operasi eksplorasi itu sendiri atau eksplorasi itu sendiri itu diberikan range atau jangka waktu selama 20 tahun. Nah, di dalam waktu 20 tahun ini dapat diperpanjang selama 2 kali berdasarkan ketentuan yang telah saya sebutkan di awal di dalam ketentuan pasal 36 ayat 1 menjelaskan hal demikian bahwa izin usaha pertambangan ini diberikan waktu selama 20 tahun untuk kegiatan eksplorasi. Sementara untuk kegiatan produksi di sini diberikan waktu selama 10 tahun. Nah, dan dapat diperpanjang dua kali berdasarkan aturan ataupun peraturan lebih lanjut yang akan mengatur tentang batasan daripada izin usaha, baik dalam hal ini izin usaha eksplorasi maupun izin usaha produksi. Sebelum melanjutkan kepada Kanda Bain ya, untuk menjelaskan lebih detail tentang aspek daripada ekonomi, saya ingin menjelaskan bahwa melanjutkan perbincangan kita di awal tadi, bahwa kesadaran daripada aspek pertambangan ini muncul dari adanya isu lingkungan. Kalau misalnya teman-teman baca dan melihat secara komprehensif, maka isu lingkungan ini pertama kali dikemukakan di konferensi Stockholm. Nah, konferensi Stockholm ini di tahun 1972 yang disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Manusia. Artinya aspek pertambangan di sini tidak hanya meliputi aspek dari kegiatan ekonomi ataupun keadilan berbasiskan ekonomi, akan tetapi harus kita lihat dalam keadilan dalam pandangan ekologi itu sendiri atau lingkungan. Sehingga sejarah dengan kehadiran pertambangan di Indonesia, saya akan mulai dengan kehadiran yang dimulai di tahun 1986. Di mana batubara di Indonesia, sejarah pertambangan di Indonesia itu kita kenal dengan adanya tambang batubara Ombilin. Kalau teman-teman baca, kemudian mengecek tentang batubara tambang ini, di tambang Ombilin yang kemudian terletak di salah satu desa di Indonesia, tepatnya di Sawalunto, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian selanjutnya baru ada izin usaha produksi berdasarkan hak konsensi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia lewat tambang Freeport. Nah, mulai dari sini cikal bakalnya lahirnya pertambangan di Indonesia itu mulai muncul. Mungkin hal-hal ataupun kondisi-kondisi inilah yang perlu kita diskusikan pada bincang asik kali ini. Selanjutnya saya serahkan ke Maria. Baik, Kak Ella. Berarti sekarang izin untuk mengeluarkan kewenangan untuk mengeluarkan izin pertambangan ini berada di mana, Kak Ella? Apakah pusat ya, ataukah di daerah masing-masing, di provinsi ataupun kabupaten atau kota? Mungkin bisa dijelaskan. Sangat menarik ya untuk kewenangan, letak kaidah kewenangan yang Marda tanyakan di sini ataupun tupoksi. Batasan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ataupun regulasi itu sendiri berbeda-beda ya Mar. Kalau misalnya kita kaji mulai dari awal hadirnya pembentukan peraturan undang-undangan ini, maka sebenarnya kehadiran daripada undang-undang pertambangan ini muncul ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Nah, disinilah cikal bakal lahirnya pengaturan dari aspek pertambangan ataupun pokok-pokok pertambangan yang pengaturannya diatur di tahun 1967, tepatnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 itu. Kemudian baru di tahun 2009 dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 itu tentu meletakkan tupoksi kewenangan yang berbeda-beda. Nah, karena pembahasan kita di sini adalah
kita melihat dari aspek yuridis yang terbaru, pengaturannya yang terbaru, maka saya akan menjelaskan bahwa di dalam ketentuan pasal yang saya telah sebutkan tadi, di dalam bentuk operasi daripada pertambangan, usaha pertambangan, baik dalam hal ini izin usaha berkaitan erat dengan izin usaha eksplorasi maupun izin usaha produksi, maka kehadiran daripada Undang-Undang Nomor 3 di tahun Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, kemudian dengan hadirnya yang menjadi bermasalah ini dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana Undang-Undang Cipta Kerja itu mendudukan tepatnya di pasal 162 menggantikan ketentuan pasal 39 dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 ini menjadi satu hal yang kemudian sangat krusial. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam ketentuan pasal 162 dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini menyatakan bahwa setiap orang yang kemudian merintangi ataupun mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang izin usaha pertambangan khusus, izin usaha pertambangan rakyat atau SIPB, dalam hal ini surat izin penambangan rakyat, maka dalam hal ini akan diberikan teguran dan didenda selama 1 tahun kurungan. Nah, ini yang menjadi bermasalah karena kenapa saya harus memberikan relasi dengan ataupun penjabaran relasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, tepatnya yang telah diatur dalam pasal 162 tadi di Undang-Undang Cipta Kerja, karena ketika pemerintah melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang telah sama-sama kita dengar pada tanggal 25 November di tahun 2021 itu dalam perkara nomor 91, 103, 105, dan 107 itu mendudukan bahwa kembali lagi pengaturan tentang ketika pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja ini ditangguhkan selama 2 tahun, maka kita akan kembali pada undang-undang sebelumnya. Nah, undang-undang sebelumnya, pengaturan yang terbaru dalam pertambangan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, di mana kewenangan ataupun kaidah kewenangan di sini akan diberikan oleh masing-masing di tingkat pemerintahan. Baik dalam hal ini untuk wilayah kabupaten kota itu sendiri akan diurus oleh bupati, kemudian untuk di tingkat provinsi akan diatur oleh gubernur, dan ada menteri yang kemudian akan mengkoordinir, tepatnya Menteri ESDM, yang akan memberikan ataupun mengatur tentang kewenangan dari masing-masing di tingkat wilayah itu sendiri, baik dari tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dan bahkan sampai pada tahapan di lingkup negara. Baik, berarti izin pertambangan ini dikeluarkan oleh kepala daerah ya di masing-masing daerah yang iya, baik itu bupati atau wali kota ya di tingkat kabupaten kota, dan juga gubernur di tingkat provinsi, dan juga di pusat ada Menteri ESDM. Oke, baik. Sekarang saya mau ke Kak Ibrahim, ke Kak Baim nih. Kak Baim, keberadaan perusahaan tambang ini kan seyogianya dapat berbanding lurus ya dengan pendapatan negara atau penerimaan negara dan juga kesejahteraan rakyat. Nah, menurut Kak Baim, bagaimana pembagian royalti perusahaan tambang ke negara, dan dari negara bagi hasil ke daerah provinsi, serta dari provinsi ke daerah kabupaten kota selama ini? Silakan, yang Kak Baim ketahui itu seperti apa? Oke. Pertama, sudah detail ya perspektif hukum yang disampaikan oleh Ella, narasumber yang mengkaji pertambangan Indonesia dalam aspek hukum. Namun untuk lebih mengeimbangi tentang perspektif hukum, saya coba lihat dalam perspektif ekonominya, tapi punya relevansi yang cukup kuat untuk melihat pertambangan dalam 2 aspek ini, menggunakan pendekatan basic keilmuan yang cenderung hari-hari ini sebenarnya masih bisa dibilang atau dikatakan sedikit kekurangan bagaimana menelaah pertambangan dalam aspek ekonomi. Kalau misalnya menanyakan tentang royalti perusahaan pertambangan terhadap negara, ini cukup menarik sebenarnya pertanyaan ini. Dan saya belum mendapatkan satu referensi yang final bahwa royalti pertambangan terhadap negara itu mampu memberikan stimulus pembangunan terhadap infrastruktur maupun sumber daya manusia di tingkat daerah.
mulai dari provinsi, kabupaten, atau kota. Kenapa? Karena sampai hari ini, ketika teman-teman mengikuti dan mengupdate perkembangan bagaimana kontribusi pertambangan terhadap pajak negara atau pendapatan negara bukan pajak, nah tentu teman-teman akan melihat ada pengekangan yang begitu kuat dan ada rasa kekhawatiran yang begitu tinggi terhadap pelaku-pelaku usaha pertambangan. Kenapa ada rasa kekhawatiran dan kenapa saya katakan demikian? Karena memang ada perubahan kebijakan yang nanti diatur dalam peraturan presiden, nanti ditelah lebih jauh ya oleh teman-teman atau narasumber yang bicara tentang hukum. Ada usulan terhadap royalti kepada pelaku-pelaku usaha pertambangan. Ketika teman-teman melihat di dalam isi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau bisa diistilahkan PKP 2B, maka itu ditentukan pelaku usaha pertambangan itu diberikan royalti sebesar 13,5%. Nah, ketika royalti itu diberikan, pelaku-pelaku usaha pertambangan cenderung masih memiliki angin segar, bahwa produksi pertambangan mereka, baik itu logam, nikel, batu bara, masih bergerak stabil. Nah, memang ketika ada perubahan peraturan presiden nanti tentang PKP 2B yang nanti dikonversi menjadi izin usaha pertambangan khusus dengan operasi produksi atau IUPKOP, itu ada peningkatan tarif biaya royalti terhadap perusahaan pertambangan. Dan kabar-kabarnya dalam IUPKOP itu dia naik sebesar 15%. Dan dalam 15% itu memang ada muncul kekhawatiran pelaku usaha pertambangan yang mengatakan bahwa akan mempengaruhi produksi harga nikel yang mereka hasilkan. Mereka pun meminta, dalam beberapa media mengabarkan bahwa pelaku usaha itu meminta sedikit pertimbangan, oleh karena harusnya menurut mereka penerapan atau penetapan besaran royalti terhadap perusahaan pertambangan itu disesuaikan dengan harga batubara atau harga pertambangan yang ada di pasar dunia atau internasional. Nah, dalam konteks ini saya mau sampaikan bahwa untuk menentukan royalti negara terhadap daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, itu dilihat dari penyerapan pendapatan anggaran belanja negara atau pemasukan yang didapatkan oleh negara dari pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Nah, itu baru bisa ditentukan sejauh mana kontribusi pembangunan ekonomi dalam sektor pertambangan yang diberikan negara dalam bentuk royalti terhadap daerah. Mengingat sampai hari ini memang ada klasifikasi dalam PKP 2B, teman-teman. Klasifikasi itu ketika melihat pada tarif royaltinya itu dihitung dari generasi 1 sampai generasi 3. Dan itu ditetapkan sebesar 13,5%. Namun, dia memiliki izin usaha pertambangan yang bervariasi, teman-teman. Mulai dari 3% sampai 7%. Di mana dalam ketentuan itu menjelaskan bahwa untuk produksi tambang nikel yang diekspor, itu akan diberikan tarif royaltinya sebesar 24%. Sementara untuk produksi dan penjualan pertambangan nikel maupun batubara dalam negeri yang istilahnya domestik, itu diusulkan royaltinya sebesar 14%. Itu berarti bahwa ada perbedaan yang disesuaikan dengan pendapatan belanja daerah dan juga pendapatan belanja negara dalam perhitungan royalti yang ditentukan oleh kepala daerah maupun stakeholder yang ada di satu daerah, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai di tingkat nasional. Jadi dalam pembahasan kali ini saya mau sampaikan bahwa sejauh ini belum terlalu terbuka royalti perusahaan
pertambangan terhadap negara, dan negara memberikan royalti itu terhadap daerah, provinsi, kabupaten, kota. Yang mampu dideteksi sejauh ini lewat informasi media, bahkan beberapa lembaga-lembaga asosiasi pertambangan batubara Indonesia, salah satunya, itu masih berdebat tentang bagaimana penetapan royalti dari 13,5% menjadi 15% dari perjanjian kontrak penambangan perusahaan batubara ke izin usaha pertambangan khusus operasi produksi. Kira-kira demikian, Marda. Baik, Kak Baim. Ini penjelasan yang sangat komprehensif ya menurut saya. Tadi Kak Baim sudah melihatnya dalam perspektif ekonomi, dan juga tadi Kak Ella juga sudah menjelaskannya dari perspektif hukum ya. Tadi yang Kak Baim sampaikan bahwa selama ini menurut pengamatannya Kak Baim belum ada transparansi yang jelas begitu ya dari negara terhadap royalti perusahaan tambang yang diberikan ke negara dan pendapatan daerah. Oke, baik, Kak Baim. Saya ingin bertanya mengenai dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Menurut Kak Baim, bagaimana pelaksanaan CSR perusahaan tambang terhadap masyarakat sekitar tambang selama ini? Oke. Ini pertanyaan yang cukup fenomenal sebenarnya, yang harus dikatakan bahwa cenderung CSR di beberapa perusahaan, saya sebut saja di beberapa perusahaan, itu hampir tidak transparansi dalam program kerja-kerja kemanusiaan. Perlu dipahami bahwa tanggung jawab CSR itu bukan hanya pada konteks tanggung jawab ekonominya. Dia hampir punya relasi dengan penjelasan Ella dalam perspektif hukum tadi, bahwa CSR itu dia memiliki dua tanggung jawab. Bagaimana dia mampu menciptakan kestabilan ekonomi masyarakat. Yang kedua, dia mampu menjaga kondisi lingkungan dari masyarakat yang ada di daerah lintas tambang. Nah, sejauh ini pada realisasi CSR itu cenderung ada pihak dan oknum-oknum ketiga yang tidak menjalankan itu dengan baik. Bahkan kalau mampu dilihat secara fakta ketika baca beberapa perkembangan pertambangan yang ada di wilayah Indonesia, saya ambil sedikit contoh kecil, Maluku Utara yang cenderung menjadi daerah pertambangan terbesar kedua dengan total produksi tambang nikelnya itu sebesar 1,4 miliar. Nah, di Maluku Utara itu hampir ketika kita meriset kecil-kecilan di masyarakat lingkar tambang, mereka cenderung tidak tahu berapa besaran biaya CSR dari perusahaan ke pemerintah daerah dan bagaimana program-programnya. Yang kedua, cenderung program-program yang dilakukan oleh CSR itu hanya dalam bentuk bantuan sosial, tapi tidak mampu menciptakan ramah lingkungan. Bahkan cenderung UMKM yang berdiri sekalipun di daerah lingkar tambang itu ada CSR yang tidak bersentuhan langsung dengan mereka. Cenderung UMKM yang tumbuh di daerah lingkar tambang itu hadir dengan modal privasinya sendiri, tanpa ada stimulus dari bantuan-bantuan perusahaan dalam bentuk program-program CSR itu sendiri. Itu artinya bahwa manajemen CSR harus lebih diperketat dan perusahaan cenderung harus menciptakan kebijakan yang sifatnya monitoring dan selalu mengevaluasi kinerja-kinerja CSR dalam menjalankan program yang telah ditentukan. Baik itu program yang sifatnya menciptakan lingkungan yang ramah, baik, dan tidak menciptakan kerusakan lingkungan yang berefek pada kesehatan masyarakat. Yang kedua, menciptakan stimulus ekonomi, mulai dari industri kecil, industri home, sampai pada industri yang berskala menengah. Mungkin itu sedikit pemahaman saya tentang CSR yang ada di beberapa perusahaan.
Oke Kak Bayu, ini menarik nih ya, karena seperti yang tadi ya, bahwa tidak ada transparansi dalam royalti perusahaan tambang terhadap negara, dan ternyata di sini juga tidak ada transparansi dalam hal pelaksanaan CSR yang selama ini dilakukan oleh perusahaan tambang. Nah, seyogianya kan kalau misalnya pertambangan itu harus memperhatikan 3 aspek ya, yaitu aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan juga aspek sosial masyarakat. Oke, baik. Sekarang saya mau ke Kak Ela nih. Kak Ela, tambang itu kan selalu dikaitkan dengan lingkungan. Nah, dalam hal aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang itu merusak lingkungan, apakah ada bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada negara dan masyarakat terdampak sekitar? Baik, Mada, atas pertanyaannya yang sangat baik sekali, yang sangat menarik. Untuk pertanyaan tersebut, bagaimana sih bentuk pertanggungjawaban daripada perusahaan itu sendiri? Sebelum saya menjawab bentuk pertanggungjawaban yang harusnya atau seyogianya dilakukan oleh perusahaan, maka kita harus memaknai terlebih dahulu tentang kajian ataupun motif daripada keadilan yang berbasiskan ekologi tadi. Karena yang Marda pertanyakan tadi, bahwa isu daripada pertambangan ini akan selalu berkorelasi ataupun memiliki persamaan persepsi dengan keadilan untuk menciptakan keadilan ekologi. Sehingga di sini ketika kita kaji dari beberapa aspek, baik dari aspek yuridis maupun dari aspek ekonomi, bahkan sampai pada tingkatan aspek ekologi ataupun lingkungan, maka sebenarnya kita akan bertemu dalam satu titik fokus di mana negara, tujuan daripada kehadiran negara ini ataupun bahkan perusahaan dengan entitas bisnisnya itu menginginkan bahwa adanya kemanfaatan dari hadirnya pertambangan ini. Sehingga daripada kehadiran pertambangan itu kita dapat memberikan satu atau menarik satu inferensi ataupun kesimpulan bahwa tujuan daripada pertambangan itu adalah the greatest happiness for the greatest number or their citizens. Artinya kehadiran daripada pertambangan ini untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, baik di tingkat dari aspek pertambangan itu sendiri, di tingkat regional maupun di tingkat nasional, ataukah bahkan di sekitar ataupun area daripada pertambangan. Sehingga ketika Marda mempertanyakan tentang hal demikian, bagaimana bentuk pertanggungjawaban daripada perusahaan itu sendiri, maka saya akan menjawabnya berdasarkan pengaturan ataupun aturan terkait di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan itu sendiri, menjelaskan bahwa pertanggungjawaban perusahaan itu dalam bentuk PT, bila mana dia berbentuk PT ataupun bila mana berbentuk perorangan, maka itu akan kembali pada pengaturan ataupun entitas bisnis apa yang kemudian digunakan. Bila mana perusahaan tersebut itu dalam entitas bisnisnya ataupun dalam pengelolaannya itu berbentuk PT, maka dia harus melihat pengaturannya di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, bila mana pengaturan tersebut ataupun pertanggungjawaban perusahaan tersebut itu berbentuk perorangan, baik berbentuk perorangan maupun PT, pengaturannya sebenarnya pada dasarnya itu akan berkaitan erat dengan corporate social responsibility, sebagaimana yang telah Kak Baim jelaskan tadi. Nah, korelasi tersebut, maka CSR ataupun kehadiran daripada CSR di sini, saya melihat bahwa memang di satu sisi negara sebagai satu bentuk wahana ataupun organisasi terbesar ini kemudian menginginkan bahwa ada satu bentuk pertanggungjawaban hukum di masing-masing tingkatan, baik dari yang berbentuk perusahaan maupun yang berbentuk perorangan, sehingga dapat memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang kemudian ataupun dalam hal ini di bidang perorangan yang kemudian tidak menjalankan CSR ini. Sehingga bentuk pengaturan tersebut bisa teman-teman baca dan bisa teman-teman lihat secara lebih detail lagi di dalam pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Namun pada dasarnya kehadiran daripada pertanggungjawaban perusahaan di sini kembali lagi bahwa selain adanya CSR ataupun dalam hal ini pertanggungjawaban secara sosial kepada masyarakat di sekitar tambang, meskipun dalam hal ini belum ada satu bentuk kesepahaman tentang CSR tersebut, sebagaimana yang tadi Kak Baim jelaskan, banyak menjelaskan tadi, namun saya ingin katakan bahwa di dalam aspek ataupun pendekatan ilmu hukum itu sendiri,
dari pihak pertambangan harus memperhatikan untuk pertanggungjawaban perusahaan itu tidak hanya melihat dari aspek keadilan sosial, melainkan dari dalam hal ini harus melihat reklamasi atau satu bentuk pemulihan bila mana telah adanya operasi daripada berjalannya operasi pertambangan itu. Selanjutnya, setelah adanya kegiatan reklamasi, dari yang menjadi kekhawatirannya di sini, menurut pengamatan saya, belum ada secara baik ya pengaturan di tingkat reklamasi ataupun pemulihan di area pertambangan yang telah mengalami kerusakan tadi, dan kemudian ada kegiatan pasca reklamasi. Nah, dari situlah menurut saya kegiatan daripada aspek pertambangan ini perlu dilihat secara komprehensif, sehingga memenuhi standarisasi dan aspek dari upaya preventif dan upaya permitif itu haruslah dilihat dari perusahaan pertambangan sebagai satu bentuk pertanggungjawaban, baik dalam hal ini pertanggungjawaban kepada negara, bahkan pertanggungjawaban kepada masyarakat itu sendiri. Baik, Kayla, berarti pada intinya ada ya sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan tambang yang misalkan ketika menjalankan kegiatannya itu merusak lingkungan. Pada intinya ada ya sanksi yang dapat diterapkan kepada mereka. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya yang ingin saya tanyakan nih kepada Kak Baim, karena ini cukup krusial juga ya, sempat menimbulkan kontroversi ini mengenai dengan investasi asing. Nah, menurut Kak Baim sendiri, sebenarnya bagaimana sih dampak dari adanya investasi asing terhadap perusahaan tambang di Indonesia? Oke, pertanyaan terakhir yang istilah saya cukup menggigil ya, cukup memantik orang untuk kembali melihat seberapa besar investasi asing yang sudah bercokol atau bermukim khususnya di negara Indonesia. Nah, tentu saya memulai dari ketika membicarakan investasi asing, berarti ada investasi dalam negeri yang bisa menjadi studi banding kita untuk kita mengukur secara kuantitas apa yang lebih dominan. Apakah investasi asing yang lebih dominan di Indonesia ataukah investasi dalam negeri? Dalam bahasa lain yang sering disebut dalam Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Investasi itu menyebutnya sebagai penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, PMA dan PMDN. Nah, tercatat teman-teman, ketika kita meng-cross-check secara baik bagaimana penyerapan investasi asing ke Indonesia dan bagaimana kuantitas investasi dalam negeri kita, itu ternyata investasi asing begitu banyak sudah masuk ke Indonesia. Dan dalam catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal BPKM atau BKPM dan investasi, itu investasi asing yang disebut sebagai penanaman modal asing itu sebesar 111,7 triliun. Sementara di penanaman modal dalam negeri atau PMDN itu dia mencapai pada angka 108 triliun rupiah. Dalam presentasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri ini saja, secara kuantitas kita sudah bisa tahu dan sadari bahwa kenapa investasi asing begitu besar dibandingkan dari investasi dalam negeri. Ada beberapa poin yang perlu menjadi notes teman-teman semua, bahwa memang dalam persaingan pasar kita di Indonesia, mulai dilihat dari SDM-nya, khususnya di wilayah perusahaan pertambangan, kita cenderung masih rendah. Rata-rata 85% dari kita, masyarakat Indonesia, tenaga kerja kita itu adalah buruh pasar. Beda dengan teman-teman atau orang yang dari luar masuk ke Indonesia yang disebut dalam bahasa ekonominya adalah investasi asing itu. Nah, mereka cenderung sudah terbagi dalam kategori yang disiapkan oleh negara asal mereka. Mulai dari tukang sapu, mulai dari jabatan HRD, nah itu rata-rata dari mereka semua. Ini berarti ya bahwa secara kompetitor, tenaga kerja dalam negeri kita dan tenaga kerja asing
itu masih didominasi secara profesional oleh tenaga kerja asing. Yang kedua, tentu investasi asing dalam frasanya, saya ingin mengajak teman-teman berpikir secara general dulu. Kita mendefinisikan investasi asing. Jadi investasi asing itu adalah orang yang kemudian menanam modalnya atau memberikan modalnya untuk bisa mengoperasikan satu bentuk usaha di wilayah atau daerah itu. Nah, dalam tanda kutip, investasi asing ini cenderung yang saya amati sejauh ini, teman-teman sebagian besar memandang hanya pada beberapa negara tertentu. Yang dominannya itu pada dua negara di daerah, Amerika Serikat dan Cina. Gitu. Dan padahal tanpa disadari, investasi asing itu adalah di dalamnya terdapat beberapa negara, mulai dari Singapura, Cina, Australia, Thailand, Korea, yang punya saham, punya investasi terhadap beberapa perusahaan-perusahaan, baik itu tambang batubara, tambang emas, tambang nikel, perak yang ada di Indonesia. Itu berarti bahwa dalam presentasi angkanya, cenderung Indonesia memiliki presentasi yang akan lebih rendah karena semua saham itu dikuasai oleh 5-10 negara, bahkan lebih, dengan negara yang berbeda-beda, mulai dari Asia sampai di Eropa, semua punya saham dalam perusahaan tambang yang ada di Indonesia. Nah, dalam presentasi inilah kenapa investasi asing itu begitu banyak, karena dia bukan satu negara, tapi beberapa negara yang dihitung secara akumulasi presentasi produksi hasil tambangnya dan presentasi saham yang telah diinvestasi ke dalam perusahaan itu. Akhirnya presentasi dari total semua negara yang masuk bercokol di beberapa perusahaan ini menjadi indikator untuk mengukur bahwa investasi asing itu lebih dominasi dibandingkan dengan investasi dalam negeri atau istilahnya penanaman modal dalam negeri. Nah, apa yang harus diperbuat oleh pemerintah kita hari ini? Nah, yang pemerintah kita perbuat hari ini adalah salah satunya peningkatan sumber daya manusia. Tentu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, mungkin nanti di cross check jika saya keliru ya, saya pinjam ya dalam perspektif hukum, itu menjelaskan bahwa kehadiran perusahaan pertambangan itu dia harus memberikan asas manfaat secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Nah, dalam kajian ini memang kita mampu melihat sejauh ini dan selama ini kita tidak bisa menutup mata bahwa fakta membuktikan perusahaan tambang kita hanya dilihat pada aspek ekonomi, yaitu mengejar profit tanpa mengimbangi dengan kebutuhan sosial yang dialami oleh masyarakat atau diinginkan oleh masyarakat. Yang kedua, tidak diimbangi dengan kondisi lingkungan yang harus diciptakan menjadi lingkungan yang ramah dan tidak mencemari lingkungan itu sendiri. Nah, dalam konteks ini saya menyampaikan bahwa harus ada kebijakan yang berimbang mulai dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial sehingga menciptakan investasi asing yang tidak saja mendominasi secara lapangan pekerjaan, tapi dia mampu menciptakan kenyamanan kehidupan sosial sesuai dengan amanat Pancasila kita, poin kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Kak Baim. Ini pertanyaan saya sudah dijawab dengan baik ya, sangat baik oleh narasumber kita yaitu Kak Baim maupun Kak Ella. Nah, tadi novelty yang disampaikan oleh Kak Baim tadi ya mengenai bagaimana harusnya pemerintah bertindak saat ini itu nampaknya sudah menjadi sekaligus closing statement ya, pernyataan penutup kita pada diskusi sore hari ini. Untuk itu saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Kak Baim dan juga Kak Ella yang telah menyampaikan pandangan dan juga pemikirannya. Di sini saya juga belajar banyak ya. Dan semoga teman-teman yang nonton video ini juga bisa belajar mengenai hal-hal pertambangan ya yang konsen di bidang ini, dan semoga video ini bermanfaat. Oke, kalau begitu sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih untuk narasumber kita pada hari ini, dan sampai jumpa di episode Bincang Asik seputar hukum berikutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.